kita ngobrol sejarah. Betul, kita lagi ngapain sih di sini? Kan mau ngobrol-ngobrol. Iya, tapi belum tahu nih topiknya apa. Kasih tahu dong. Tapi sebenarnya itu kita lagi di mana sih? Lagi ngapain sih? Oh, kita tuh lagi di pojok bacaan Execute. Ini menarik banget ya guys. Sambil ngobrol-ngobrol tentang suatu peristiwa yang ada di masa lampau. Tapi bukan masa lalu kan, Bulan? Aduh, ya bukan banget. Gimana ya, Bu? Oke, kenapa sih kita sebagai siswa SMA kita penasaran banget gak sih kayak apa aja sih yang terjadi dalam dulu-dulu tuh gimana ya nggak sih? Kepo itu ya. Apalagi kita kan lahir itu kan bukan di bukan di tahun masa lalu kan, jadi nggak tahu sejarah. Kita juga nggak boleh lupain sejarah. Nah, kita dapat tugas nih dari Bukor. Spesial. Mau tahu nggak topiknya apa? Terima kasih. Kita sebutin aja ya. 1, 2, 3. Pahlawan Ambarawa. Jadi kalau kalian mau tahu cuplikan selengkapnya, tonton terus. dadah. Check it out. Peristiwa pertempuran Ambarawa dimulai saat terjadi insiden di Magelang. Pada 20 Oktober tahun 1945, Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 atau militer Inggris mendarat di Semarang yang dipimpin oleh Brigadir Battle. Oleh pihak Republik Indonesia, Battle diperkenankan untuk mengurus pelucutan pasukan Jepang. Ia juga diperbolehkan untuk melakukan evakuasi 19.000 interniran sekutu atau APW yang berada di kamp Banyu Biru Ambarawa dan Magelang. Tetapi, ternyata mereka diboncengi oleh orang-orang NICA atau Netherlands Indies Civil Administration atau pemerintahan sipil Hindia Belanda. Mereka kemudian mempersenjatai para tawanan Jepang. Pada 26 Oktober tahun 1945, insiden ini pecah di Magelang. Pertempuran pun berlanjut antara Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan tentara Inggris. Pertempuran sempat berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadir Battle di Magelang pada 2 November tahun 1945. Mereka pun mengadakan perundingan untuk melakukan gencatan senjata. Melalui perundingan tersebut tercapailah sebuah kesepakatan. Yang pertama, pihak Inggris akan tetap menetapkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi APW. Yang kedua, Jalan Raya Magelang Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan Inggris. Yang ketiga, Inggris tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya. Sayangnya, pihak Inggris mengingkari perjanjian tersebut. Kesempatan dan kelemahan yang ada dalam pasal tersebut dipergunakan Inggris untuk menambah jumlah pasukannya yang berada di Magelang. Latar belakangnya tuh intinya yang pas Inggris yang tadinya cuma membebaskan beberapa pasukan Jepang yang udah ditahan di Indonesia, tapi ternyata si Inggris ini tuh kerjasama sama NICA, ya kan, udah dibohongin tuh Indonesia. Terus sempat dikasih kesempatan kan, diajak berunding tuh Soekarno sama si Battle, tapi tetap aja dari hasil perundingan itu pihak Inggris tuh mengingkari perjanjian itu, makanya tempur lagi mereka. Ini gara-gara janji gak sih? Manis. Makanya gak usah janji-janji kan. Tahu nih, Kita gak usah percaya-percaya sama janji-janji gak sih? Karena kan gak ada buktinya juga kan buat kita. Kita bisa aja dibohongin kan. Bohong terus emang kerjanya. Gila sih, kayak karena hal perkara kecil, sebenarnya gak kecil ya bagi Indonesia, mungkin sakit hati juga kan dari Indonesia nya, karena mereka mulai berontak deh ya kan. Tokoh yang paling pertama ada Jenderal Sudirman. Dalam Palangan Ambarawa, Jenderal Besar Sudirman memimpin pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang terlibat dalam pertempuran melawan pasukan Inggris pada Desember 1945. Yang kedua, ada Letkol Isdiman. Letkol Isdiman adalah seorang perwira terbaik di bawah komando Kolonel Sudirman. Ia tampil sebagai pemimpin ulung dalam Palangan Ambarawa. Dan yang ketiga, ada Gatot Subroto. Gatot Subroto adalah pemimpin pasukan Indonesia di Ambarawa, menggantikan Letkol Isdiman. Kemudian, yang keempat ada Surono Reksodimejo. Surono menjabat sebagai kapten di bawah komando Satuan Militer Letnan Kolonel Gatot Subroto.
Dan yang kelima ada Letkol Sarbini Martodiharjo. Sarbini adalah seorang Letnan Jenderal TNI Purnawirawan yang dahulu terlibat dalam peristiwa Palangan Ambarawa pada 20 Oktober 1945. Dan yang keenam ada Ki Haji Saifuddin Zuhri. Selain tentara, ada peran ulama juga dalam peristiwa Palangan Ambarawa. Ia adalah Ki Haji Saifuddin Zuhri, Komandan Divisi Hizbullah Jawa Tengah. Dan yang terakhir ada GPH Jatikusumo. Tokoh penting dalam Palangan Ambarawa yang terakhir adalah GPH Jatikusumo. Ia bertindak sebagai pemimpin divisi 4. Tugas utama divisi tersebut adalah mengidentifikasi serta mengepung pasukan asing. Wah, gila sih. Keren banget tokoh-tokohnya. Benar. Kayak jadi banyak banget tokoh-tokoh penting di Indonesia tuh yang gugur dalam perang ini nggak sih? Mereka berjuang untuk Indonesia. Terima kasih ya. Indonesia merdeka. Tapi biasanya kalau ada latar belakang tokoh pasti awalnya dampaknya gak sih? Ada yang tahu nggak dampaknya apa? Jadi setahu aku tuh dampak dari peperangan Ambarawa itu ada terputusnya kegiatan ekonomi di Semarang. Nah, karena Belanda tuh memberikan senjata kepada tawanan Jepang di Indonesia. Nah, terus dari peperangan Ambarawa itu ada Letkol Isdiman Suryokusumo itu meninggal dunia dan banyak tentara sipil tuh meninggal dunia akibat peperangannya. Banyak banget ya korban jiwanya. Terus juga tapi walaupun ada dampak positif, kita juga ada dampak, yaitu satu, terputusnya kegiatan ekonomi di Semarang. Kegiatan ekonomi tersebut terpaksa terputus karena kedatangan Belanda yang memberikan senjata kepada tawanan Jepang di Indonesia. Yang kedua, gugurnya Letkol Isdiman Suryokusumo. Akibat serangan dari pesawat Mustang pada saat pertempuran Ambarawa, membuat Letkol Isdiman Suryokusumo gugur. Yang ketiga, banyak penduduk sipil yang meninggal. Pertempuran Ambarawa membuat keamanan rakyat Ambarawa dan Magelang terancam. Hal ini tentu saja membuat banyak penduduk sipil di daerah tersebut yang meninggal dunia. Yang keempat, Indonesia berhasil mengusir sekutu dan Nica. Salah satu dampak positif dari pertempuran Ambarawa adalah pasukan militer dan pejuang rakyat Indonesia yang berhasil memukul mundur pihak sekutu serta Nica. Yang kelima, membangkitkan semangat juang masyarakat daerah lain. Pertempuran Ambarawa membuat banyak masyarakat Indonesia berkorban dan memiliki semangat juang yang tinggi untuk mempertahankan tanah air. Hal ini tentu saja dapat membangkitkan semangat pejuang dari daerah-daerah lainnya. Wah. Berarti itu dampaknya tuh besar banget ya ke Indonesia. Padahal tuh yang perang Jepang sama Belanda, tapi tuh yang jadi korban Indonesia kan tepatnya. Indonesia lagi. Dan Indonesia. Yes. Oke, kita langsung aja nggak sih kayak kesimpulan akhirnya tuh ceritanya. Mungkin kalian kepo kan akhir dari perang ini tuh gimana caranya buat bisa damai dan pergi akhirnya mereka dari Indonesia. Pasti ada laluan-laluannya nggak sih, ya kan? Betul. Jadi langsung aja ya kita tonton langsung kesimpulannya. Yuhu. Akhir pertempuran pada 11 Desember 1945. Kolonel Sudirman mengadakan perundingan dengan mengumpulkan para komandan sektor. Berdasarkan dari laporan para komandan sektor, Kolonel Sudirman menyimpulkan bahwa posisi musuh sudah terjepit, maka perlu segera dilancarkan serangan terakhir, yaitu serangan pendadakan dilakukan serentak dari semua sektor. Tiap-tiap komandan sektor memimpin serangan. Para pasukan badan-badan perjuangan yaitu Laskar disiapkan sebagai tenaga cadangan. Serangan akan dimulai pada 12 Desember pukul 04.30. Pada 12 Desember 1945, pasukan TKR bergerak menuju target masing-masing. Dalam kurun waktu 1,5 jam, mereka sudah berhasil mengepung kedudukan musuh dalam kota. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Pasukan Inggris yang sudah merasa terdesak berusaha untuk memutus pertempuran. Pada 15 Desember 1945, pasukan Inggris meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Nah, oke. Karena kita udah selesai nih ya kan, udah tahu kan gimana alurnya ceritanya. Serem banget. Kita tahu, kalian tahu. Bener
Nah, jadi kayak kita nambah ilmu kan dua-duanya, kalian tahu, kita juga tahu. Mungkin segini aja kali ya? Ya nggak sih? Iya, betul. Apa kan mau lebih panjang lagi? Jangan nanti saja langsung pada Bu Kardina. Ya benar. Udah guys, ini kita selesai ya podcastnya. Semoga Sampai sini aja kita mungkin untuk mengobrol-ngobrolnya. ngobrol-ngobrol apa tadi? Ngorah.